Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elia Herianti Agustin. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi. Berkomunikasi lebih dari sekedar menyampaikan makna, tetapi makna tersebut harus dapat dimengerti. Maka dari itu, komunikasi harus meliputi baik pemindahan maupun pemahaman makna. Ada 4 fungsi komunikasi utama di dalam kelompok atau organisasi, yaitu pengendalian, motivasi, pernyataan emosional, dan informasi. Proses komunikasi utama yaitu terbagi menjadi 8. Pertama, pengirim. Kedua, mengodekan. Ketiga, pesan. Keempat, saluran. Kelima, menguraikan isi kode. Keenam, penerimaan. Ketujuh, kebisingan. Kedelapan, umpan balik. Arah dalam komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau secara lateral. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari suatu tingkat sebuah kelompok atau organisasi menuju ke level yang lebih rendah, adalah komunikasi ke arah bawah. Yang kedua, komunikasi ke arah atas, yaitu komunikasi kepada level yang lebih tinggi di dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik ke para petinggi, menginformasikan mereka mengenai perkembangan dari tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Yang ketiga, komunikasi lateral, yaitu ketika komunikasi terjadi di antara para anggota dari kelompok kerja yang sama, para anggota dari kelompok kerja pada level yang sama, para manajer pada level yang sama, atau beberapa pekerja yang setara secara horizontal. Komunikasi organisasi yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan kelompok kecil yang formal. Untuk menyederhanakannya, jaringan-jaringan ini dibagi ke dalam 3 kelompok kecil, yaitu rantai dengan ketat mengikut rantai perintah yang formal atau resmi. Roda bergantung pada sebuah sosok sentral yang bertindak sebagai saluran bagi seluruh komunikasi. Jaringan seluruh saluran memperbolehkan para anggota kelompok untuk berkomunikasi satu sama lain secara aktif. Yang kedua, kabar selentingan atau gosip merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi dalam suatu kelompok atau organisasi. Model komunikasi yaitu bergantung pada komunikasi secara lisan, tulisan, dan nonverbal. Komunikasi lisan yaitu keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik. Contohnya, rapat, video konferensi, dan telepon. Komunikasi melalui tulisan, yaitu komunikasi secara lisan meliputi surat, email, pesan singkat, organisasional secara berkala, dan banyak metode lain yang menyampaikan tulisan dengan kata-kata atau simbol. Contohnya, surat, PowerPoint, surat elektronik atau email, pesan singkat, pesan teks atau SMS, media sosial, blog, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal, yaitu sebuah pesan verbal. Kita juga membagikan pesan nonverbal yang meliputi gerakan tubuh, intonasi, atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Pilihan dalam saluran komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesempurnaan saluran. Percakapan antar muka memperoleh sektor tertinggi dalam kesempurnaan saluran karena mengirimkan sebagian besar informasi. Yang kedua, memilih metode komunikasi, yaitu komunikasi secara lisan biasanya merupakan pilihan yang lebih baik serta mempertimbangkan metode komunikasi yang lebih disukai oleh penerima. Sedangkan komunikasi secara tertulis umumnya merupakan suatu metode yang sangat diandalkan bagi komunikasi yang rumit dan lama, serta dapat menjadi metode yang sangat efisien bagi pesan yang singkat. Dengan 2 kalimat dapat dilakukan dengan panggilan telepon. Yang ketiga, keamanan informasi, yaitu merupakan suatu kekhawatiran yang sangat besar oleh hampir semua organisasi dengan informasi pribadi atau yang dimiliki mengenai para klien, konsumen, dan pekerja. Komunikasi yang persuasif terbagi menjadi 5. Yang pertama, apa saja hal yang akan membuat pesan-pesan menjadi lebih atau kurang persuasif bagi pendengar. Pemrosesan yang otomatis dan dikendalikan. Yang kedua, tingkat ketertarikan. Yang ketiga, pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, kepribadian. Yang kelima, karakteristik pesan. Ada 8 hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, pemilihan persepsi. Yang ketiga, informasi yang berlebihan. Yang keempat, emosi. Yang kelima, bahasa. Yang keenam, keheningan. Yang ketujuh, kekhawatiran komunikasi.
Kedelapan, berbohong. Implikasi global terbagi menjadi 3. Yang pertama, hambatan-hambatan budaya, yaitu permasalahan yang terkait dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya, yaitu hambatan yang disebabkan oleh semantik, hambatan yang disebabkan oleh konotasi, hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Yang kedua, konteks budaya, yaitu dalam konteks budaya yang besar seperti Cina, Korea, Jepang, dan Vietnam, orang-orang sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional. Secara halus dalam berkomunikasi dengan orang lain, status resmi seseorang, kedudukannya dalam masyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Sebaliknya, orang-orang dari Eropa dan Amerika Utara mencerminkan konotasi budaya yang rendah. Mereka pada dasarnya mengandalkan pada kata-kata yang disampaikan dan ditulis untuk menyampaikan suatu makna. Yang ketiga, pedoman budaya, yaitu banyak di antara kita yang memiliki latar belakang etnik yang sangat bervariasi dan akan merasa tersinggung jika seseorang menilai kita berdasarkan budaya yang dihubungkan dengan ciri fisik. Ketika berkomunikasi dengan orang-orang dari suatu budaya yang berbeda, hendaknya melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kenali diri sendiri. Yang kedua, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Keempat, ketika terdapat keraguan, dengarkanlah. Kelima, sampaikan pernyataan, bukan interpretasi. Yang keenam, mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Ketujuh, secara proaktif mempertahankan identitas. Itulah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.